Indonesia tidak hanya dibentuk oleh perjuangan bersenjata, tetapi juga oleh pertarungan gagasan. Salah satu ideologi yang pernah memberi pengaruh besar adalah komunisme. Paham ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan masuk perlahan melalui jalur pendidikan, organisasi buruh, dan pergerakan sosial pada masa penjajahan Belanda. Untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke awal abad ke-20, saat Hindia Belanda mulai mengalami perubahan besar dalam kehidupan sosial dan politik. Kondisi Hindia Belanda awal abad ke-20. Pada awal 1900-an, Hindia Belanda mengalami ketimpangan sosial yang tajam. Kekayaan alam dikuasai pemerintah kolonial dan perusahaan asing, sementara rakyat pribumi hidup dalam kemiskinan. Buruh perkebunan, pelabuhan, dan pabrik bekerja dengan upah rendah dan jam kerja panjang. Di sisi lain, kebijakan politik etis membuka akses pendidikan bagi sebagian kecil pribumi. Dari sinilah lahir kelompok terpelajar yang mulai mempertanyakan keadilan kolonial dan mencari ide-ide baru untuk melawan penindasan. Masuknya ide sosialisme dari Eropa. Paham sosialisme dan komunisme pertama kali masuk ke Indonesia melalui orang-orang Eropa, khususnya Belanda. Pada tahun 1914, sekelompok aktivis sosialis mendirikan organisasi bernama Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV. ISDV awalnya bukan organisasi pribumi, tetapi perlahan mulai menjangkau buruh dan tentara rendahan. Mereka menyebarkan gagasan tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan perlawanan terhadap kapitalisme kolonial. Ide-ide ini mendapat sambutan di kalangan buruh yang merasakan langsung ketidakadilan sistem penjajahan. Peran Sarekat Islam dan radikalisasi. Pada masa yang sama, Sarekat Islam atau SI berkembang pesat sebagai organisasi rakyat. Banyak anggotanya berasal dari kalangan buruh dan pedagang kecil. Beberapa tokoh ISDV melihat SI sebagai sarana untuk menyebarkan ide sosialisme. Dari sinilah muncul kelompok yang dikenal sebagai Sarekat Islam Merah. Tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono mulai menggabungkan semangat keagamaan dengan perjuangan kelas. Namun perbedaan pandangan ini akhirnya memicu perpecahan di dalam Sarekat Islam. Lahirnya Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1920, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI menjadi salah satu partai komunis tertua di Asia. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh pribumi, PKI mulai aktif mengorganisasi buruh, menyebarkan propaganda politik, dan menentang pemerintah kolonial secara terbuka. PKI memandang kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kelas dan perubahan sistem sosial secara menyeluruh. Pemberontakan 1926 sampai 1927 di Jawa dan Sumatera. PKI kemudian terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah kolonial pada tahun 1926 dan 1927 di Jawa dan Sumatera. Pemberontakan ini gagal dan ditindak keras oleh Belanda. Ribuan orang ditangkap, diasingkan ke Bovendigul atau dibuang ke luar negeri. Akibatnya PKI dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Namun meski organisasi resminya hancur, gagasan komunisme tidak sepenuhnya hilang dari Indonesia. Masa vakum dan pergerakan bawah tanah. Setelah pemberontakan gagal, aktivitas komunis bergerak secara bawah tanah. Banyak tokohnya hidup di pengasingan. Pada periode ini muncul tokoh-tokoh seperti Tan Malaka yang meski memiliki pandangan kiri sering berbeda jalan dengan PKI. Ide-ide perlawanan terhadap kolonialisme tetap berkembang, bercampur dengan nasionalisme dan gagasan kemerdekaan yang lebih luas. Kembalinya PKI pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, PKI kembali muncul sebagai kekuatan politik. Tokoh seperti Musso membawa pengaruh ideologi komunis internasional. Konflik politik besar terjadi pada peristiwa Madiun 1948 yang kembali menempatkan PKI dalam posisi berhadapan dengan pemerintah Republik. Sejak saat itu, sejarah PKI terus diwarnai naik turun hubungan dengan negara hingga mencapai puncaknya pada dekade 1960-an. Masuknya paham dan Partai Komunis ke Indonesia adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme dan ketimpangan sosial. Ia tidak bisa dilepaskan dari kondisi zamannya.
penindasan kolonial, kebangkitan buruh, dan pencarian jalan menuju keadilan. Memahami sejarah ini bukan untuk membenarkan atau menolak, melainkan agar kita mengerti bagaimana Indonesia dibentuk oleh berbagai gagasan yang saling bertarung sepanjang waktu.